Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cindan, Stambuk F5511964. Di video ini saya akan membahas mengenai 5 tipe file pada basis data dan contoh aplikasi DBMS. Langsung saja kita mulai. Yang terlebih dahulu adalah 5 tipe file pada basis data. Pertama, berkas induk atau master file. File induk merupakan file yang terpenting pada suatu sistem. Sebuah file induk merupakan file yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contohnya, sistem rumah sakit memerlukan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit di samping file lainnya. Jenis informasi pada file induk cenderung tetap, tapi isinya dapat sering berubah. File induk selalu diperbaharui dengan menggunakan file transaksi. Ada 2 jenis tipe file master. Yang pertama adalah reference master file, file yang berisi record yang tidak berubah atau jarang berubah. Contoh, berkas pelanggan yang berisi field nomor rekening, nama, dan alamat. Yang kedua adalah dynamic master file, file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam kurun waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. Contoh, berkas stok barang. Selanjutnya adalah berkas transaksi atau transaction file, yaitu file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file master, sehingga dengan adanya file transaksi ini, file master dapat berubah sesuai dengan informasi yang ada di file transaksi tersebut. Contoh, rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sesekali seminggu, catatan pada file transaksi digunakan untuk memperoleh record pada file master. Alasannya, file tersebut memiliki tenggang waktu untuk diupdate. Berapa banyak listrik yang dipakai dan berapa besar biaya yang harus dibayar pengguna. Selanjutnya adalah yang ketiga, berkas laporan atau report file, yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. Contoh, data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian terkait. Alasannya, orang-orang pada bagian tertentu tersebut, akuntan atau manajer, harus mengetahui atau bahkan mencetak hasil untuk membantu dan mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah berkas sejarah atau history file, yaitu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau, biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Seringkali suatu sistem memelihara informasi untuk periode waktu tertentu, misal untuk menghasilkan laporan statik yang lebih dari 1 tahun, sehingga beberapa informasi harus dikumpulkan pada file riwayat hidup yang akan jarang diproses. Contohnya, laporan akhir tahun perusahaan, seperti rangkuman seluruh data dalam perusahaan untuk disimpan. Alasannya agar perusahaan tersebut dapat melakukan evaluasi kerja dan laporan pada tiap tahunnya. Yang terakhir, yang kelima adalah file cadangan, merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah contoh aplikasi DBMS. Sebelum itu kita harus tahu apa itu DBMS. Jadi DBMS itu singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ini juga dapat membantu dan memelihara serta mengolah data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. DBMS yang pertama adalah MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan 2 bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. MySQL masuk ke dalam jenis RDBMS, Relation Database Management System. Maka dari itu, istilah semacam baris, kolom, tabel dipakai pada MySQL. Contohnya, di dalam MySQL, sebuah database terdapat satu atau beberapa tabel. MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. MySQL adalah pengembangan lanjutan dari proyek Unirect yang dikerjakan oleh Michael
Monty Waidenius, dan TCX, perusahaan perangkat lunak asal Swedia. Sayangnya Unirect belum terlalu kompatibel dengan database dinamis yang dipakai di website. TCX kemudian mencari alternatif lain dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes, yaitu MiniSQL atau MSQL. Namun ditemukan masalah lagi karena MSQL tidak mendukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TCX. Pada akhirnya muncul kerjasama antara pengembang Unirect, Michael Monty Waidenius, MSQL, David Hughes, dan TCX. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database yang baru, dan pada 1995 dirilislah MySQL seperti yang dikenal saat ini. Saat ini pengembang MySQL berada di bawah Oracle. Kelebihan MySQL: 1. Mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Website atau perangkat lunak terkadang dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, jadi tidak perlu khawatir jika menggunakan MySQL. 2. Tidak membutuhkan RAM besar. MySQL dapat dipasang pada server dengan spesifikasi kecil. 3. Mendukung multi-user. MySQL dapat dipakai oleh beberapa user dalam waktu bersama tanpa membuat crash atau berhenti bekerja. 4. Bersifat open source. MySQL adalah sistem manajemen database gratis. Meskipun gratis bukan berarti database ini mempunyai kinerja buruk. Apalagi lisensi gratis yang dipakai adalah GPL di bawah pengelolaan Oracle sehingga kualitas termasuk baik. 6. Tipe data yang bervariasi. Kelebihan lain MySQL adalah mendukung berbagai macam data yang bisa Anda gunakan di MySQL. Contohnya float, integer, date, char, text, timestamp, double, dan lain sebagainya. Kekurangan MySQL: yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Kebanyakan pengembang game maupun aplikasi mobile tidak menggunakannya karena memang database manajemen sistem ini masih kurang bagus dipakai untuk sistem aplikasi tersebut. Kedua, sulit mengelola database yang besar. MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang mempunyai spesifikasi rendah. Itulah mengapa MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap seperti aplikasi lainnya. Yang ketiga, technical support yang kurang bagus. Sifatnya yang open source terkadang membuat aplikasi tidak menyediakan technical support yang memadai. Technical support MySQL diklaim kurang bagus. DBMS selanjutnya adalah Oracle. Oracle adalah sistem manajemen database relasional RDBMS dari Oracle Corporation. Awalnya dikembangkan pada tahun 1997 oleh Lawrence Ellison dan pengembang lainnya. Oracle DB adalah salah satu yang paling terpercaya dan secara luas digunakan mesin database relasional. Sistem ini dibangun di sekitar kerangka database relasional di mana objek data dapat langsung diakses oleh pengguna atau front-end aplikasi seperti bahasa query terstruktur SQL. Berikut kekurangan dari Oracle. Oracle adalah software DBMS yang cukup mahal, rumit, dan paling sulit dipelajari. Oracle membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS supaya dapat berjalan dengan stabil. Oracle diperuntukkan untuk perusahaan berskala besar karena mengingat harganya yang cukup mahal. Diperlukan database manajemen supaya data yang bertambah ukurannya tidak mengalami kelambatan proses. Kelebihan dari Oracle. Oracle termasuk salah satu software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya. Oracle mampu menangani jumlah data dengan skala ukuran yang besar. Oracle dapat mengolah data ukuran besar dengan cepat sehingga informasi yang didapat lebih akurat sesuai dengan harapan penggunanya. Oracle memiliki kemampuan sebagai teknologi cluster server. Oracle memberikan fasilitas untuk manajemen user dan dari setiap user tersebut dapat diatur hak aksesnya untuk suatu database. Oracle mampu dioperasikan lebih dari satu platform sistem operasi. Oracle dapat melakukan pemrosesan data yang cepat dan bersifat open source. Oracle mampu bekerja untuk lingkungan klien atau server. DBMS selanjutnya adalah Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional RDBMS, produk Microsoft yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Bahasa query utamanya adalah Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Fitur Microsoft SQL Server yaitu mempunyai kemampuan untuk membuat basis data mirroring dan clustering. Umumnya, SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server
server pada basis data besar. Kelebihan SQL Server: dengan kemampuan untuk mengolah data yang besar, maka DBMS ini sangat cocok untuk perusahaan mikro, menengah, hingga perusahaan besar sekalipun. DBMS jenis memiliki kelebihan manajemen user data serta masing-masing user dapat diatur hak aksesnya terhadap pengaksesan database oleh DBA. Mempunyai tingkat keamanan data yang sangat baik, dapat melakukan backup, recovery, dan rollback data dengan mudah. Mempunyai kelebihan untuk membuat database mirroring dan clustering. Kekurangan Microsoft SQL Server: yang pertama adalah DBMS jenis ini hanya dapat berjalan pada sistem operasi atau platform Windows saja. Yang kedua, software ini mempunyai lisensi dari Microsoft sehingga pemakaiannya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.